Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita lanjutkan belajar kita rutin malam Jumat. Nah, sebelumnya nanti sesudah pengajian ada tahlil ya, baca doa bersama untuk almarhumah Bunda Ustadz kita, Ustadz undang. Kemudian malam besok ada undangan ke rumah Pak Ismail, benar? Sama dalam rangka baca doa juga sama dia untuk 2 tahun ya. Orang tua. Ya. Sudah diterima semuanya kan? Malam besok, malam Sabtu. Malam Sabtu. Di Regensi. Oke. Kita lanjutkan belajar kita kitab Ihya Ulumuddin jilid 5 halaman 645. 649. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Jadi sebelumnya di kajian-kajian sebelumnya kita sudah lama membahas tentang ghadab ya kan? Tentang marah, bahaya marah, cara mengendalikan marah. Kemudian pengajian Jumat kemarin tentang dengki, hikit, marah yang terpendam kan? Kemarin juga kita sudah membahas tentang bahaya-bahayanya. Sekarang judulnya Fadilatul Afi wal Ihsan. Keutamaan memaafkan, mengampuni, wal ihsan dan keutamaan berbuat baik. Karena memaafkan dan berbuat baik itu dekat-dekat dengan marah kan? Kan kita marah dulu biasanya. Kemudian memaafkan. Nah, bahkan ada anjuran kita berbuat baik kepada orang yang marah kepada kita. Ya'lam anna ma'nal afi an tastahiqqa haqqan fatusqitahu wa tubri'a anhu min qisasin aw gharamatin. Apa namanya bahasa Indonesia maaf. Kan kita sering menyebut maaf ya. Apa sih arti maaf? Apa itu maksud maaf? Cara mengungkapkannya barangkali mungkin ya. Semua orang ya tahu maaf kan. Cuma apa sih maaf itu? Maaf itu apa? Sorry man. Maaf. Ya, pokoknya kita tahulah maaf itu apa ya. Pokoknya kita memaafkan. Ya, cuma kalau Imam Ghazali beliau biasa untuk mendefinisikan segala hal. Apapun yang pengen kita pelajari kita harus paham dulu. Jadi lebih kurang beliau mengartikan maaf itu anna ma'nal afwa, afwi, makna memaafkan, hampir sama bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Maaf, ya. Maaf itu antastahika haqqan. Kita berhak sesuatu dari orang lain. Apa aja haknya? Kita berhak sesuatu dari orang lain. Apakah orang pernah memukul kita? Kan kita berhak untuk memukul balas. Atau mungkin dia memotong tangan kita kan? Kita berhak untuk memotong tangannya itu. Engkau berhak akan sesuatu dari orang lain, fatus kitahu waktu beri'a anhu. Kemudian engkau hilangkan hak itu dan engkau bebaskan dia dari hak yang mestinya engkau harus mendapatkannya. Baik hak itu berupa kisas, seperti orang motong kaki kita, mestinya kita motong kaki dia. Minimal kalau bukan kita yang motong ya pengadilan kan. Atau berupa hutang misalkan, kita punya hutang. Atau orang punya hutang ke kita, mestinya kan kita harus bayar ya. Nah, kemudian kita maafkan, kita gugurkan hak itu. Itulah namanya memaafkan. Wa huwa ghairul hilmi wa qadmil ghaidhi. Maaf itu bukan hilm dan bukan menahan marah. Jadi sebelumnya kita pernah belajar tentang hilmi. Masih ingat hilmi itu apa? Hilmi. Hilmi itu ketika kita marah, kita menahan diri ya, menahan emosi ya. Nah,
itu namanya hilmi. Jadi menahan emosi beda dengan memaafkan, beda-beda. Memaafkan ada babnya tersendiri, hilm ada babnya sendiri, kadhumul ghaidhi menahan marah juga ada babnya sendiri. Marah dulu kemudian ditahan. Beda-beda. Karena beda-beda, falidzalika afradnahu. Karena itu kami khususkan, ada bab khusus maksudnya, ada pembahasan khusus. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi." Al-ayah. Ya Muhammad, khudil afwa, ambillah kemaafan dan anjurkanlah yang baik-baik. Ini dalil bahwa dalam Al-Qur'an memang Allah menganjurkan kita untuk memaafkan. Ada. Apa-apa harus ada dalilnya, ini dalil Qur'annya. Jadi udah sering saya katakan dalam kitab Ihya itu memang banyak kritikan, banyak ulama-ulama yang protes juga tentang kitab Ihya. Katanya di dalamnya banyak hadis palsu, banyak hadis lemah. Nah, kemudian para ulama membela kitab Ihya. Artinya memang benar dalam Ihya ada hadis lemahnya ada. Cuma kita perlu tahu kalau kita udah biasa baca kitab Ihya, setiap apapun yang Imam Ghazali bahas, beliau akan membawakan ayat Quran dulu. Ya Quran dulu, hadis sahih dulu, kemudian baru hadis-hadis lemah sebagai pendukung, nggak apa-apa. Nah, kita melihat yang kuatnya kan, jangan lihat yang lemah. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Engkau memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Nah, jadi banyak ayat dalam Al-Qur'an menganjurkan kita untuk memaafkan. Itu tentang ayat. Kemudian hadis. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Salasun wallazi nafsi biyadihi in kuntu lahalifan alaihinna." Ada 3 perkara kata Nabi, demi Allah, Nabi bersumpah. Ada 3 perkara demi Allah saya bersumpah. Ma nakasat sadaqatun min malin. Nah, tidak mengurangi oleh sedekah dari harta. Jadi kata Nabi bersumpah, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kita bisa saja protes, bagaimana tidak mengurangi harta? Kita punya duit 10.000, sedekahnya 5.000 kan kurang. Tinggallah 5.000. Ya, jadi begini maksudnya. Sedekah tidak mengurangi harta, artinya banyak kebaikan di sana. Jadi kekurangan harta yang terlihat secara zahir itu akan digantikan oleh hal-hal yang tidak terlihat yang lain. Itu maksudnya. Berupa pahala di akhirat, janji Allah, atau bala yang rencana akan menuju ke kita dengan kita bersedekah, bala itu jadi hilang. Sedekatu tadfa'ul bala kan? Nah, itu maksudnya. Jadi tidak berkuranglah oleh sedekah dari harta. Memang secara zahir berkurang, tapi walaupun berkurang, yakinlah ada gantinya. Ada gantinya di dunia, apalagi di akhirat. Nah, sebelum akhirat di dunia akan diganti. Kemudian Nabi berkata, "Fatasaddaqu." Karena itu bersedekahlah kalian. Yakinlah bahwa janji Allah itu benar. Itu maksudnya. Jadi banyak hubungan-hubungan yang bisa diperbaiki kembali kan, gara-gara sedekah kan, itu sebenarnya nilai ini kan, nah, nilai plusnya. Kemudian Nabi melanjutkan, wala afa rajulun an madlamatin yabtaghi biha wajhallah illa zadahullahu biha izzan yaumal qiyamah. Tidaklah seorang laki-laki memaafkan dari satu kezaliman. Kita dizalimi oleh orang lain, dipukul, dihina, dicaci kan. Nah, apa namanya? Macam-macam lah. Apalagi pejabat ya kan. Nah, dicekal macam-macam. Tidaklah seorang laki-laki memaafkan dari satu kezaliman yang yabtaghi biha wajhallah, yang dia itu mengharapkan ridha Allah dengan memaafkan itu, illa zadahullahu biha izzan, melainkan Allah tambahkan kepada dia kemuliaan. Cuma di sini yaumal qiyamah, kemuliaan pada hari kiamat. Jadi Syekh Murtada Ad-Dabidi dalam ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan ada hadis lain yang menyatakan mulia bukan hanya di akhirat, mulia di dunia dan di akhirat. Orang yang suka memaafkan orang lain pasti akan dapat simpati.
masyarakat ya kan, saudara-saudara kita senang kalau kita suka memaafkan. Apalagi tokoh yang terkenal kalau dicaci maki segala macam, misalkan nggak suka mengadu kan, nggak suka lapor segala macam kan, biasanya dapat simpati. Nah, jadi orang suka kepada yang seperti itu. Nah ini kata Nabi. Maka jangan segan-segan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Wala fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alat, ini tadi yang menjadi dalil hadis ini, yang poin tengah tadi. Ketika kita memaafkan, kita jadi malah diangkat oleh Allah. Izan itu mulia, diangkat ya, nah, diberikan pangkat, terhormat dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian Nabi melanjutkan, wala fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Tidaklah membuka oleh seorang laki-laki kepada dirinya akan pintu permintaan. Ketika seseorang yang dia sebenarnya tidak butuh, artinya hidup dalam kecukupan, kemudian dia berlagak miskin, akhirnya dia meminta-minta. Wala fataha rajulun, tidaklah seorang laki-laki membuka terhadap dirinya pintu permintaan, suka meminta, padahal dia sebenarnya enggak butuh. Nah, illa fatahallahu alaihi baba fakir, melainkan Allah akan buka kepadanya pintu fakir. Pada akhirnya orang itu benar-benar akan fakir, sehingga keadaannya akan lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Nah, itu maksudnya. Allah akan membuat dia fakir. Nah, itu terjemahan pertama. Artinya di sini bukan dilarang meminta. Kalau orang memang dalam keadaan benar-benar butuh, ya boleh aja meminta kan, boleh. Cuma kalau nggak butuh, nggak boleh kita seolah-olah kelihatan seperti orang sangat menderita. Nah, itu yang nggak boleh. Itu namanya menghina diri. Maka nanti pada akhirnya Allah benar-benar akan membuat kita jadi orang terhina. Bismillah. Nah, jadi hadis ini Imam Ghazali bawakan, beliau pengen mengambil poin tengahnya, memaafkan orang lain, kita jadi mulia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, at-tawadhu'u la yazidul 'abda illa rif'atan. Fatawadhu. Tawadhu itu tidak akan menambah kepada si hamba melainkan ketinggian. Fatawadhu, maka bertawadhu'lah kamu. Jadi tawadhu kita artikan bukan rendah diri, rendah hati. Beda kan rendah diri sama rendah hati. Jadi tawadhu itu rendah hati, hatinya rendah. Nah, walaupun orangnya yang nggak rendah. Nah, itu namanya tawadhu. Seperti misalkan biasanya ada dua kiai misalkan saling duduk kan. Ketika beliau dipuji oleh orang lain, beliau menyatakan, mas saya mah nggak apa-apa kalau dibanding dengan yang sebelah saya ini, level saya jauh. Nah, itu namanya rendah hatinya, bukan rendah diri. Orang yang tawadhu, nah, kata Nabi, at-tawadhu, kita rendah hati. Tidaklah seorang hamba itu tawadhu itu tidak menambah kecuali ketinggian. Artinya masyarakat, Allah sendiri akan mengangkat orang-orang yang merendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Masyarakat juga suka kepada orang yang rendah hatinya, enggak sombong. Fatawadhu, karena itu Nabi berkata, tawadhu'lah kalian. Jangan segan-segan. Justru dengan kita merendah, kita akan terangkat. Nah, kan orang sombong pun nggak suka kepada orang yang sombong. Orang sombong nggak suka kepada orang sombong. Ya, itu. Nabi mengatakan, fatawadhu yarfa'kumullah. Maka tawadhu'lah kalian, niscaya kalian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Wal afu la yazidul 'abda illa 'izzan, dan memaafkan itu tidak akan menambah kepada si hamba kecuali kemuliaan, seperti tadi. Nah, kalau kita suka memaafkan, malah kita jadi mulia. Kayak cerita di awal tadi, hampir sama hadisnya. Orang senang, ya kan, kepada orang-orang yang suka memaafkan. Kenapa? Fa'fu ya'izzakumullah, maka maafkanlah oleh kalian, ya'izzakumullah, niscaya Allah akan memuliakan kalian. Masih sama, mirip-mirip hadis ini beliau bawa karena ini ada kaitannya. Kemudian wasadaqatu la tazidul mala illa kasrah. Sedekah itu tidak akan menambah kepada harta kecuali banyak. Ini janji Nabi. Janji Nabi, orang yang bersedekah
Hartanya walaupun kelihatan secara zahir berkurang, tapi akan Allah tambah. Enggak berkurang malah. Nah, enggak lama kemudian mungkin akan dapat untung berkali ganda. Itu mungkin pengalaman masing-masing ya. Fatasaddaqu yarhamkumullah, maka bersedekahlah kalian, maka Allah akan merahmati kalian. Ya, titik dulu. Nah, itu sepintas tentang memaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalan Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min madlimatin dulimaha qat. Ma lam tuntahak hurmatun min maharimillah." Aisyah berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran, membela diri, atau muntasiran membela diri atau mencari pertolongan, min madlimatin, dari satu kezaliman yang beliau dizalimi. Ketika Nabi dizalimi, apa fisik Nabi, apa kehormatan Nabi kan, dizalimi orang, Nabi enggak ini mudah memaafkan, maksudnya enggak langsung menghukum, walaupun boleh saja berdoa. Nah, itu. Tapi ada syaratnya, malam tuntahak hurmatun min maharimillah, selama tidak dirusak satu keharaman dari keharaman Allah. Selama orang itu tidak melanggar hukum Allah, kalau hak Nabi yang diganggu, Nabi biasanya suka memaafkan. Ini istri beliau yang jadi saksi kan. Kita baru jadi orang baik, ya walaupun tidak semuanya sih. Nah, biasanya tetangga. Kalau tetangga bilang kita baik, atau orang rumah lah. Kalau anak kita, istri kita kan, karena dia yang paling tahu siapa kita. Kalau mereka bilang kita baik, itu biasanya baik. Ya. Tapi kalau orang luar yang bilang kita baik kan belum tentu. Karena ketika kita keluar rumah biasanya kan kita menampilkan yang baik-baik. Rahasia kita nggak ada yang tahu kan. Nah, ini kalau orang rumah kan tahu semua nih. Nah, ini istri Nabi ini jadi saksi. Kalau Nabi memang seperti itu. Ya. Fa idzan tuhika min maharimillah syai'un kana asyaddahum fi dzalika ghadaban. Jadi bila ada hak-hak Allah yang dilanggar, Assalamualaikum. Ini yuk, ini. Oh, nah. Dek. Pada waktu kami sediakan. Fa idzan tuhika min maharimillah syai'un, bila ada hak Allah yang dilanggar, karena asyaddahum fi dzalika ghadaban, Nabi yang paling marah, kuat marahnya. Ya. Namun ada juga ketika hak-hak Nabi dilanggar, kemudian berkaitan juga dengan melanggar hak Allah, orang itu harus dihukum. Nabi pernah menghukum. Nabi pernah memerintahkan untuk membunuh Ibnu Handal, seorang penyair yang suka menghina Nabi. Selalu mengejek Nabi dengan syair-syairnya. Ya, kan? Karena kalau dalam Quran itu menghina Nabi itu bisa jadi kafir kita. Nah, tapi nanti para ulama membagi, yang menghina Nabi ada karena ada orang Muslim misalkan, yang menyakiti Nabi ada yang Muslim karena kebodohannya nggak paham. Seperti kisah seorang Arab Baduy yang menarik baju Nabi kan, Nabi pakai rida misalnya, ditarik sampai berbekas. Ya. Ada juga yang menghina Nabi dilakukan oleh orang munafik. Ada juga yang menghina Nabi dilakukan oleh orang kafir macam-macam. Jadi hukumnya beda-beda. Nah, Nabi pernah memerintahkan untuk menghukum si itu, Ibnu Hantal itu. Artinya di sini secara umum kalau hak-hak Nabi dilanggar, nah Nabi dihina misalkan kan, dicaci, kalau kebanyakan Nabi memaafkannya daripada menghukumnya. Kemudian ketika hak Allah dilanggar, Nabi nggak boleh diam. Karena diam Nabi kan jadi dalil.
ketika ada kemungkaran dilakukan oleh orang di depan Nabi, kalau Nabi diam bahaya. Makanya Nabi itu nggak boleh diam terhadap kemungkaran yang ada di depannya, pasti segera bertindak. Ya. Beda dengan diam kita bukan dalil kan? Nah, karena kita akan pengecut, nggak berani. Nah, Ataupun udah masuk air ke mulut. nah itu. Jadi itu makanya diamnya Nabi itu hadis takrir namanya. Karena Nabi nggak boleh lihat kemungkaran. Nabi amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ma khuyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ma'saman. Ketika Nabi ditawarkan dua perkara, untuk memilih dua perkara, Nabi selalu memilih yang paling ringan selama tidak terjatuh ke dalam dosa. Nah itu. Selama Nabi bisa memilih ada dua hal yang dua-duanya boleh, Nabi memilih yang ringannya. Ini biasanya, walaupun dalil ini umum, biasanya para penceramah menggunakannya kita bertamu ke orang. Kemudian orang nanya, kopi apa air putih? Ya kan? Nah, kita air putih aja yang ringan. Apanya? Walaupun sebenarnya hadis ini umum, nggak harus ke itu kan. Tapi kalau di tempat gotong royong, yang milih yang ringan. Ya. Itu besar. Turun ke kali apa di atas ya? Di atas saja jangan. Pasti turun. Nabi juga turun ketika Nabi perang Khandaq itu. Perang Khandaq kan perang parit ya kan? Di sekeliling Madinah itu digali parit, lebar itu parit. Nah, parit benar-benar lebar karena biar nggak bisa dilewati oleh kuda dan kendaraan. Kalau kecil kan kuda bisa lompat kan? Jadi lebar. 6 meter. Sekitar 6 meteran itu kan, kemudian dalam. Jadi Nabi ikut partisipasi, Nabi menggali. Itu. Kalau masalah gotong royong, Nabi paling depan. Namanya nyari yang ringan. Nah, judulnya memaafkan Nabi. Fadilatul afwi wal ihsan. Keutamaan memaafkan dan berbuat baik. Wa qala Uqbah bin Amir. Ya, Uqbah bin Amir berkata, ini sahabat Nabi. Beliau berkata begini. Laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Pernah suatu hari saya bertemu Rasulullah. Ya, kata beliau. Fabadartu fa akhadtu biyadihi. Maka saya mengambil tangan Nabi. Mungkin maksudnya bersalaman. Ya. Di sini nggak ada cerita tentang cium tangan ya. Jadi masalah boleh tidaknya cium tangan itu pembahasan lain ya. Ada dalil lain. Di sini beliau pengen mengisahkan beliau bertemu dengan Nabi, segera menjabat tangan Nabi. Au badarani fa akhadha biyadi. Ada riwayat yang lain menyatakan Nabi yang segera memegang tangan saya. Nah, ya kan? Artinya Nabi ini orangnya luar biasa, sangat mudah bergaul. Nah, jadi Nabi bisa berteman dengan siapa aja, bisa membahagiakan semua orang. Enggak selalu menunggu dimuliakan. Nabi juga suka memuliakan orang lain. Nah itu. Jadi kata beliau, saya segera memegang tangan Nabi atau Nabi segera memegang tangan saya. Faqala. Kemudian ketika itu Nabi berkata, ya Uqbah, wahai Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Maukah saya memberitahukan kepadamu tentang akhlak penduduk dunia dan penduduk akhirat yang paling mulia? Maukah saya memberitahukan kepadamu tentang akhlak yang paling mulia yang dilakukan oleh orang yang di dunia dan di akhirat nanti? Nah, tentu jawabannya ya, kan mau kan? Ya, mau. Kasih ilmu, masa nggak mau? Ini berat, ilmu Nabi berat. Ini udah sering ini, di atas sudah berkali-kali kita jumpai ini. Cuma kadang kita lupa lagi kan? Jadi kata Nabi, akhlak yang paling mulia, yang pertama tausiluman kato'aka. Engkau menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan hubungan. Berat nih. Nah, tausiluman kato'aka. Engkau sambung orang yang memutuskan hubungan denganmu. Nah itu kan berat. Dia nggak pernah datang ke kita, Abi. Kalau maulid kita undang nggak pernah datang kan? Nah, begitu kita diundang kita langsung datang. Nggak diundang pun datang kan? Keren kan? Tapi kan kadang berat ya. Alah ngapain dia nggak pernah datang? Nah itu. Kita siluman kata akan. Kalau tasiluman wasalaka itu gampang.
engkau sambung orang yang menyambung hubungan denganmu, kan itu udah wajar kan, normal. Nah ini, nah, itu kurang utama. Ini yang lebih utama begini nih. Tausilu man qata'aka. Kita telepon orang yang nggak pernah nelpon kita, Abi. Ya, kalau orang udah sering nelpon biasa kan. Nah. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa tu'ti man haramaka. Engkau memberikan kepada orang yang tidak pernah memberikan kepadamu. Ya. Engkau minta tolong kepadanya, dia enggak bantu. Begitu dia minta tolong, nah, engkau bantu. Nah, itu. Enggak ada dendam, enggak ada hikit. Ya. Wa ta'fu amman dhalamaka. Ini yang penting, beliau Imam Ghazali membawakan hadis ini poin ketiganya. Wa ta'fu amman dhalamaka, dan engkau maafkan dari orang yang mendalimimu. Ya, engkau maafkan orang yang menyakitimu, mendalimimu, dan seterusnya. Kan berai kan? Iya. Ya. Benar pertanyaan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang dalil-dalil keutamaan memaafkan. Berat. Nyata pun sebut tamak menyambung yang putus. Lempar lagi. Kamu lucu. Kamu ini. Banyak mah. Belum lagi. Putus disambung jadi bagus kan. Ya, ini dari antara dari Muhammad tuh. Berani jangan jalan betul tidak boleh aman. Yang hek kan dia ada air imbalan dia air. Ini yang lebih-lebihnya dengan saudara terlebih dahulu. Kita kadang suka ada masalah dengan ponakan, dengan paman, ya kan? Dengan nenek, kakek, segala macam di kampung, dengan bibi kan biasanya banyak masalah kan? Nah, itu dulu yang kita sambung. Nah, itu jangan sampai ada kerenggangan dengan saudara kan? Nah, itu. Kemudian baru dengan teman-teman. Jangan sampai kita mengabaikan yang dekat dulu kan, family. Jangan sampai tidak akur dengan family sendiri. Banyak kasus. Orang kadang baik dengan orang lain, tapi dengan keluarga sendiri nggak baik. Nah, ya. Itu masalahnya. Kan menolong yang lebih baik, menolong saudara yang pertama kan, kerabat. Ada 2 kali kan? 2 kali. Silaturahmi dan sedekah juga. Nó mới làm mẹ juga. Như làm mẹ wabah dengan. Yang ke tetangga, syaharnya tangga Islam heboh. Heboh. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, qala Musa alaihissalam. Ini Nabi mengisahkan tentang Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata. Nah, karena Nabi Musa kalimullah kan, suka berbicara dengan Allah. Cuma bagaimana cara berbicara kita nggak tahu. Nabi Musa pernah berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ayu ibadika azu alaika. Siapa di antara hambamu yang paling mulia di hadapanmu? Nah, enggak? Siapa hambamu yang paling engkau muliakan ya Allah? Allah menjawab, alladzi idza qadara afa. Orang-orang yang ketika dia mampu tapi dia memaafkan. Dia mampu sebenarnya berkuasa untuk mengalahkan siapapun, tapi justru dia memaafkan ketika mampu. Nah, itulah. Karena orang yang memaafkan ketika tidak mampu itu namanya apa namanya? Memang udah sewajarnya kan? Kenapa kamu tidak menuntut bela kah atau membalas? Nggak mampu. Itu. Ini justru ketika mampu tapi memaafkan itu yang paling bernilai. Ketika kita dicaci maki, kita mampu menjawab caci makinya, tapi justru kita diam kah? Nggak membalas kah? Nah itu. Nah, itu nilainya berat. Dan itu berat itu. Menahan diri kah? Untuk membalas cacian orang. Kita dikritik tapi kita menahan diri nggak mengkritik misalkan. Kan berat. Berat itu.
Kita bikin status, orang komentarnya jelek kan? Kan kita mampu membalas komentar jelek, tapi kita diam, itu yang berat. Tapi pahalanya nilainya gede. Nah, itu sabda Nabi tentang Nabi Musa. Kemudian hal yang sama juga, wa kadzalika suila Abu Darda. Pernah Abu Darda ditanya. Sama pertanyaannya, man adzun nas? Siapa manusia yang paling mulia? Abu Darda menjawab, alladzi ya'fu idza qadara. Orang yang memaafkan ketika mampu. Orang yang memaafkan ketika mampu. Kemudian Abu Darda melanjutkan, fa'fu ya'izzakumullah. Karena itu maafkanlah, maka kalian akan dimuliakan oleh Allah. Itu. Orang segan juga kalau disakiti berkali-kali tapi tidak pernah membalas kan. Tapi kelihatan garang, misalkan mampu kan. Jadi orang jadi mikir-mikir juga. Nah, ini bahaya ini kalau marah ini sekali marah nanti bahaya kan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji kita akhlak dulu. Ya, mungkin nanti harus ganti ngaji kita hukum barangkali. Kita fikih. Ini akhlak terus, tapi nggak apa-apa. Karena seperti cerita pengajian-pengajian sebelumnya, orang yang memiliki akhlak baik itu mampu menyalip orang yang puasa. Nah, itu kan. Orangnya puasa siang, malamnya tahajud. Tapi akhlaknya jelek tapi. Kalau kita akhlaknya baik, walaupun jarang puasa, jarang sholat malam, itu bisa derajatnya di depan dia. Nah, Puasa sunnah itu ya. Ya, puasa sunat. Ini Kamis. Nah, Ya, bukan puasa Ramadan. Wah, itu wajib. kalau yang wajib nggak boleh ditawar lagi. Nah itu, jadi akhlak baik itu penting ya, penting. Nah, wajah rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku madlamatan. Pernah seorang laki-laki datang menghadap Nabi mengadu kalau beliau itu dizalimi orang. Curhat. Nah, curhat ya, ngadu lapor ke Nabi. Ya Rasulullah, ini orang dia menzalimi saya. Ini saya harus membalasnya. Fa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyajlisa. Nabi menganjurkan, oke, duduk dulu. Nah, duduk dulu kan. Nabi mempersilakan duduk dulu. Dingin dulu ya. Nah. Wa arada ay ya'khudha lahu bi madlimatih. Nah, wa arada ay ya'khudha lahu bi madlimatih. Seorang laki-laki tadi dizalimi, tapi enggak ada kisah nih dizalimi berkenaan tentang apa. Jadi kezaliman apa aja lah umum. Kata Nabi, oke, silakan duduk dulu. Kemudian laki-laki itu kepengen dia membalas ke orang yang menzalimi dia, pengen membalas. Kemudian Nabi berkata, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, innal madlumin humul muflihuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang dizalimi itulah sebenarnya orang-orang yang beruntung di akhirat. Kata Nabi, orang yang dizalimi seperti kamu ini itu sebenarnya orang-orang yang akan beruntung, sukses di akhirat. Walaupun di dunia kelihatan nggak sukses nih. Muflihun itu sukses, beruntung, faizun. Dia yang akan beruntung pada hari kiamat. Ketika itu fa'aba ayyakhudaha hina sami'al hadis. Ketika laki-laki itu mendengar ucapan Nabi, jadi nggak mau membalas lagi, jadi memaafkan. Nah, itu. Ini berat Abi. Berat. Apalagi kita ditabrak, Abi. Kita nggak salah kan? Kita ditabrak ya kan? Nah, sebel kita. Dibentak. Nah, itu dia. Habis tabrak lari. Nah, lanjut lagi. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man da'a ala man dzalamahu faqad intasara. Barang siapa yang berdoa buruk terhadap orang yang menzaliminya, faqad intasara, berarti dia sudah menang. Sudah adil. Lepas. Artinya begini, awalnya ketika kita dizalimi orang, kita memaafkan, itu kita lebih hebat dari orang yang menzalimi kita. Kemudian kita mendoakan, kita nggak membalas, tapi mendoakan, ya Allah, hancurkan dia, bangkrutkan dia, atau segala macam lah, doa buruk. Ketika itu dianggap sama, udah impas. Nah,
Itu kok kata Sayyidina Aisyah, kalau siapa yang berdoa buruk terhadap orang yang mendoliminya, fakadin tasara, dia sudah menang, bahkan dia udah di atas tadi, udah dia yang mendolimi orang lain. Nah, tapi dalam syarahnya minimal sudah adil lah. Nah, boleh-boleh saja kita mendoakan orang yang mendolimi kita, tapi kita di akhirat nggak ada pahala lagi, nggak akan beruntung lagi di akhirat. Nah, Bangkrut ya. begitu. Kadang kita kan suka mengutuk dalam hati, apalagi kita orang lemah kan. Ketika kita disakiti, kita nggak mampu membalas, kita ini mengutuk dalam hati, mendoakan buruk kepada orang lain, atau malah kayak cerita kemarin jadi dendam, bahaya kan? Ini masih tentang ini juga, masih sama ini. Wa an Anasin qala, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza ba'atsallahu al-khalaiqa yaumal qiyamah nada munadin min tahtil arsy salasa aswatin. Ketika nanti Allah membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat semua makhluk dibangkitkan ya. Kemudian nada munadin, ada malaikat memanggil. Nada munadin min tahtil arsy. Ada malaikat di bawah aras, malaikat itu memanggil salah satu aswatin. 3 panggilan. Ada 3 panggilan, 3 ultimatum, 3 pengumuman. Malaikat bikin 3 pengumuman. Yang pertama, ya ma'syaral muwahhidin, wahai orang-orang yang bertauhid. Innallaha qad afa ankum. Allah sudah memaafkan kalian. Fal ya'fu ba'dukum an ba'din. Maka hendaklah sebahagian kalian memaafkan sebahagian yang lain. Karena ketika di dunia kan kita saling mendolimi nih, saling mendolimi. Kadang nggak tuntas di dunia. Pengadilan dunia nggak adil kan, nggak tuntas. Harus ada pengadilan akhirat. Nah, makanya nanti Allah juga meminta supaya saling memaafkan. Karena Allah sudah memaafkan orang-orang yang bertauhid, Allah meminta supaya kita juga saling memaafkan, supaya bisa masuk surga bareng-bareng. Nah, itu maksudnya. Pakai panggilan. Nah. Jadi yang poinnya kita memaafkan. Lebih baik lagi sebelum di akhirat kita memaafkan di dunia. Kalau ada yang punya hutang, dihapus saja buku hutangnya. Tadi benar buat. Saya pun dah kena demi. Enggak. Awak hanya dapat maafkan. Malah dia tak tindak kan. Tak maafkan. Mungkin terlambat. Entahlah. Lebih baik lambat kan daripada enggak kan? Cicit dah maunya. Agak begal runtuh daripada puntung, enggak genting. Ini enggak terlanjur dah. Ya, Pak. Ini contoh orang yang memaafkan ketika mampu. Ini pernah dipraktekkan oleh Nabi. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma fataha Makkah. Ketika Nabi sudah menaklukkan Makkah. Nah, kita tahu kan peristiwa Nabi diusir. Nabi sangat cinta tanah air kan? Ya. Cinta tanah air. Nabi sangat cinta tanah air tempat beliau lahir, Mekah. Ya. Kemudian beliau diusir dari negeri beliau. Ya. Yang mengusir bangsa beliau sendiri. Ya. Ya kan? Suku Quraisy, bangsa Arab juga, orang Mekah diusir beliau. Bahkan mau dibunuh. Sehingga beliau harus, bahasa kita hijrah kan? Mengungsi. Nah, mengungsi ke Madinah, hijrah ke Madinah. Kemudian ketika beliau punya kekuatan, udah kuat, kemudian beliau balik lagi ke Mekah untuk membebaskan Mekah dari kemusyrikan. Ketika itu Rasulullah tentunya sangat berkuasa kan, pasukan banyak segala macam. Kemudian orang musyrik ketika itu nggak berdaya, nggak mampu. Memang ada perlawanan sedikit-sedikit kalau kita baca sejarah kan, tapi pada akhirnya semua bisa dikalahkan. Kemudian ketika Nabi sudah menaklukkan Mekah, orang takut ketika itu. Mereka akan membayangkan semuanya akan disembelih. Ya kan? Itu. Tafa bil baiti wa shalla raka'ataini. Ketika Nabi sudah masuk Mekah ketika itu dengan pasukannya yang banyak, Nabi tawaf keliling Ka'bah, kemudian Nabi melakukan salat 2 rakaat. Summa atal Ka'bata, kemudian Nabi datang ke Ka'bah. Fa akhadha bi'adatail bab. Kemudian Nabi megang pintu Ka'bah. Ketika Nabi udah megang pintu Ka'bah, Nabi bikin pengumuman.
Faqala, Nabi berkata, kayak berceramah gitu. Ya. Ma taqulun wa ma tadunnun. Apa yang akan kalian katakan? Bagaimana prasangka kalian, wahai orang Quraisy semuanya terhadap saya? Ya, faqalu. Orang Quraisy itu berkata. Nah, jadi ini memang cara menarik simpati. Orang Quraisy berkata, akhun wa bunu ammen halim. Engkau itu saudara dan anak paman yang baik, halim. Halim itu cerita kemarin, orang yang bisa memaafkan. Nah, itu cara menarik simpati kan? Engkau itu tentunya saudara kami. Engkau anak paman, seorang yang sangat penyabar, yang sangat halim, rahim. Kamu itu sangat penyayang sekali. Pujilah. Ya, qalu zalika salasan. Itu mereka mengatakan seperti itu 3 kali. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, aqulu kama qala Yusuf, aku berkata sebagaimana Nabi Yusuf berkata. Nabi Yusuf pernah berkata dalam Al-Qur'an, Allah mengisahkan, qala la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan kepada kamu pada hari ini. Allah memaafkan kamu. Allah itu Maha Penyayang dari segala yang penyayang. Jadi ini kasusnya, kita bisa ngebayangin. Nabi Yusuf masih kecil, dilempar ke sumur. Kemudian Nabi ditemukan oleh kabilah Nabi Yusuf, dijual jadi budak. Ya kan? Sengsara kan? Sengsara. Pertama malah beliau difitnah, dibilang udah dilempar ke sumur, dibilang ini dimakan serigala, dimakan harimau. Kan? Ini kan sangat menyakiti. Kemudian beliau dijual jadi budak. Kemudian beliau tinggal dengan Zulaikha. Kemudian beliau difitnah, berselingkuh. Kemudian beliau dipenjara. Ya kan? Nah, tantangan banyak banget. Memang pahit dulu baru senang. Semuanya seperti itu. Jadi orang-orang sukses itu dibaliknya pasti menderita dulu kayak Nabi Yusuf. Yang pada akhirnya jadilah beliau seorang raja atau menteri ketika itu. Kalau dalam Quran bukan raja. Khazanatul Ard, menteri pertanian. Kabulau. Kemudian saudara beliau tadi yang tadinya melemparkan beliau ke dalam sumur datang ke Mesir minta makanan ya kan? Alasannya minta gandum, beli segala macam. Nabi Yusuf tahu itu saudaranya. Saudaranya nggak tahu. Tapi pada akhirnya ketika ketahuan kan malu. Saudara pada malu. Tapi Nabi Yusuf apa yang Nabi Yusuf katakan? La tasriba alaikumul yawma. Nggak ada celaan terhadap kalian. Itu mungkin dulu kalian melakukannya karena kebodohan kalian. Semoga Allah mengampuni kalian dan Allah Maha Penyayang. Nah, begitulah yang Nabi katakan kepada penduduk Mekah yang mengusir Nabi. Ya, la tasriba alaikumul yawma. Bukan justru ketika mampu menghukum, enggak. Maafkan. Itu yang Nabi katakan. Nah. Qala, ini perawi hadis mengatakan fa kharaju ka'annama nushiru minal kubur. Maka keluarlah orang Quraisy itu semuanya seolah-olah mereka keluar dari kubur. Artinya tadinya mereka membayangkan udah mati, bakal dihukum kan? Tapi begitu dimaafkan oleh Nabi seolah-olah mereka kayak bangkit dari kubur, fadakhalu fil Islam. Semuanya masuk Islam. Nah, dalam hadis yang lain Nabi menyatakan antumut tulaka, kalian itu dibebaskan. Jadi tulaka kayak ditalak. Tulaka itu talik, ditalak. Artinya dibebaskan, nggak dihukum. Tapi ada beberapa orang yang Nabi hukum karena kesalahannya memang pengacau. Ada beberapa orang yang dihukum mati. Nah itu, ini kisah. Nah inilah penguasa, mestinya seperti itu. Penguasa jangan ambil kesempatan untuk menghukum rakyatnya. Sama politik. Nah itu. Ini biasanya rakyat jadi korban mulu kan? Nah itu kisah dari Abi Hurairah tentang Nabi menaklukkan Mekah. Kisah yang sama diriwayatkan oleh Sahal bin Amir. Sama ini, mirip-mirip. Sahal bin Amir berkata, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah." Ketika Nabi datang ke Mekah, dalam penaklukan Mekah maksudnya, wada'a yadaihi ala babil Ka'bah. Nah, ini beda dikit. Nabi meletakkan tangannya di pintu Ka'bah, masih sama, cuma nggak ada kisah Nabi tawaf dan sholat. Di riwayat di atas Nabi tawaf dulu sholat, baru meletakkan tangannya di pintu Ka'bah. Nah, ini langsung Nabi meletakkan dua tangan beliau di pintu Ka'bah, wan nasu haulahu. Kemudian orang-orang ketika itu di sekeliling Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Tidak ada ilah kecuali Allah, sendirinya Allah, la syarikalah, enggak ada sekutu bagi Allah. Sadaqa wa'dah, janji Allah itu benar. Wa nasara abdah, Allah itu menolong hambanya. Maksudnya menolong nabinya. Wa hadzamal ahzaba wahdah, Allah mengalahkan musuh-musuh sendiri. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai semua orang Quraisy, ma taqulun wa ma tadunnun. Apa pendapat kalian? Bagaimana prasangka kalian terhadap saya? Nah itu. Kemudian orang Quraisy itu berkata, ya Rasulullah, naqulu khairan. Wahai Rasulullah, kami mengatakan yang baik-baik. Wa nadunnu khairan, kami juga berprasangka baik. Akhun karim wa abnu akhin karim, engkau saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia, anak Abu Talib, anak Abdul Muttalib, dan seterusnya. Panjang lebar, bisa lah orang Quraisy ini. Waqad qadarta, dan sekarang sungguh engkau sudah memiliki kekuasaan, engkau sekarang sudah mampu. Ya. Artinya mereka pasrah sebenarnya. Mereka pasrah, terserah. Kalau bisa mah dimaafkan. Karena kami mengatakan yang baik-baik kan. Kalau bisa dimaafkan. Karena engkau sudah mampu. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, aqulu kama qala akhi Yusuf. Aku berkata sebagaimana saudaraku Yusuf berkata. Nah itu kembali ke ayat tadi. La tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan kepada kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Tentang memaafkan. Ini semuanya ilmu praktek. Ilmu akhlak itu ilmu praktek, bukan ilmu teori. Dia bukan ilmu di mulut, bukan. Harus praktek. Berarti masuk Islam waktu itu dengan kesadaran sendiri itu ya? Bisa dianggap kesadaran bercampur ke ini. Ya padahal kan bisa dibilangin kalau nggak masuk Islam dihabisin semua gitu kan, bisa ya? Ya, tapi nggak begitu ya. Nah, artinya itu makanya disitulah timbul orang munafik nanti. Ada yang ikhlas masuk Islam, kemudian wahasuna islamuhum, baguslah Islam mereka. Ada yang darurat, nggak ada pilihan kan? Daripada dipotong. Nah, kita melawan juga nggak mampu, ya udah kita pura-pura masuk Islam aja dah. Akhirnya jadilah orang munafik di kemudian hari. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi di sekeliling Nabi itu ada orang-orang munafik, ada yang Nabi mengetahuinya, ada yang Nabi tidak mengetahuinya. Ya. Makanya nanti kalau kita baca hadis Nabi di akhirat nanti ketika kan kita percaya ada syafaat ya. Semua datang ke kolam Nabi. Datang ke kolam Nabi minum air. Ada beberapa orang sahabat Nabi yang diusir. Diusir, nggak boleh mendekat. Nabi mengatakan ashabi itu sahabatku ya Allah. Sahabatku kamu nggak tahu ma tadri ma ahdasu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka adakan sesudah kamu meninggal. Nah, itu. Ada yang murtad, ada yang macam-macam. Nah itu dia. Sama kayak ini. Jadi apa namanya, kondisi manusia itu sepanjang masa itu sama. Kayak sekarang misalkan. Kan dari zaman dulu ada politiknya kan. Orang-orang yang mungkin terancam dengan kekuasaan kan. Ya udah, kadang-kadang pura-pura mendekat dengan kekuasaan segala macam-macam. Kalau modusnya sama, pemainnya yang berbeda. Pemainnya yang berbeda sama. Setiap masa itu, makanya setiap masa itu ada Fir'aunnya. Setiap masa itu ada Fir'aunnya, ada Musanya kan. Nah, itu. Makanya makin bebas satu negeri, biasanya makin sedikit orang munafik. Makin bebas. Artinya orang bebas berpendapat, nggak takut kan. Tapi kalau orang dalam ketakutan, kan dia nggak berani menampakkan apa yang ada dalam hatinya kan. Ya udah pura-pura baik aja. Hatinya kadang nggak baik kan. Tapi kalau bebas, orang nggak takut, yang baik kelihatan baik, yang jahat kelihatan jahat. Wa an Anasin qala, dari sahabat Anas berkata, kita lanjutkan dikit lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza waqafal ibadu nada munadin."
Apabila berhentilah oleh para hamba, maksud berhenti waqafa. Ketika kita berada di mauqif, di mahsyar nanti, di hari kiamat nanti, di padang mahsyar, ketika manusia semuanya berkumpul, nada munadin. Ada pemanggil, ada malaikat memanggil. Malaikat berkata, liyakum man ajruhu 'alallah falyadkhulil jannah. Hendaklah bangun orang-orang yang pahalanya ada pada Allah, hendaklah dia bangun masuk surga. Kemudian ada yang bertanya, wa man dzalladzi ajruhu 'alallah? Siapa orang-orang yang pahalanya disimpan Allah? Pada nggak tahu nih. Siapa yang kira-kira ada pahala pada Allah? Karena gini, semua orang kan nggak berhak mendapatkan pahala dari Allah. Kita nggak berhak. Kemudian pemanggil itu malaikat itu berkata, al-afuna 'anin nas. Orang-orang yang dulu suka memaafkan orang lain. Al-afuna 'anin nas. Orang-orang yang dulu di dunia suka memaafkan manusia. Nah, itulah yang ada pahala disimpan oleh Allah. Faqama kadza wa kadza alfan. Maka ada ribuan orang nanti yang bangun, ya? Bangun. Fadakhaluha bighairi hisab, semuanya masuk surga tanpa hisab. Enggak ada pemeriksaan lagi, ya. Nah, itu berkenaan dengan judul kajian kita, keutamaan memaafkan. Tapi itu memaafkan semua ya, bukan cuma satu doang ya. Kan ada yang benci 10, yang dimaafin 2 doang, yang 8 kagak, enggak ya? Semua ya. Walaupun nggak harus semua, artinya yang kita maafkan dapat pahalanya kan, yang nggak kita maafkan ya kita nggak ada pahalanya. Walaupun nggak ada dosanya juga, kalau memang dia menyakiti kita, kan boleh saja kita tidak memaafkan. Boleh kan? Boleh. Cuma keutamaan kalau memaafkan itu keutamaan. Nah, dikit lagi. Tadi kan tentang memaafkan. Tapi apakah semua harus dimaafkan? Nah, ternyata tidak juga. Nah, ada hukum-hukum yang tidak bisa dimaafkan, hukum-hukum yang sudah paten. Ada yang nggak bisa dimaafkan. Wa qala Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yambaghi li wali amrin ayyuta bihaddin illa aqamah. Tidak sepantasnya bagi seorang wali nanggro, wali amrin, wali negeri lah, atau hakim, atau penguasa. Tidak sepantasnya bagi seorang wali, bagi seorang hakim, maksudnya bukan waliullah ini, bukan. Ayyuta bihaddin, dia dibawakan kepadanya satu hukuman. Ada orang-orang yang sudah melakukan pelanggaran, orang itu mencuri, kemudian dibawakan kepada hakim, kan ada hukumnya tuh, potong tangan misalnya. Atau orang berzina harus dirotan, ya kan? 100 kali. Tidak sepantasnya bagi seorang hakim yang dibawakan kepadanya dengan satu had, kecuali dia harus melaksanakannya. Illa aqamah. Nah, itu enggak boleh dimaafkan. Biarpun yang Itu hak Allah, harus dihukum. Ini, Pak, ada orang bisa membunuh gitu. Iya. Nah, kayak di Arab lah gitu. Iya. Dia kalau misalnya orang yang keluarga yang dibunuh itu memaafkan kan Itu boleh. boleh kan? Itu keluarga, tapi ketika sudah sebut di depan hakim, Nah, itu nggak kemudian yang pihak keluarga tidak memaafkan, itu nggak boleh dimaafkan, harus dihukum kan? boleh. Tapi kalau keluarganya memaafkan nggak apa-apa, itu beda lagi kan? Ini kan makanya waliyin tadi kan? Seorang penegak hukum yang mau dijelaskan dalam hal ini, penegak hukum, ya kan? Penegak hukum nggak boleh tebang pilih, nggak boleh tumpul ke atas kan? Tumpul ke bawah atau tumpul ke atas, nggak boleh. Harus tajam. Tapi kalau curi ayam 3 bulan, kalau curi 3 triliun cuma 2 tahun, itu bagaimana itu? Nah, itu dia. Nah, jadi yang poin dari hadis ini, hukum harus ditegakkan. Karena kalau hukum nggak tegak, kacau. Nggak bakal ada keadilan kalau hukum nggak tegak. Kalau masih tebang pilih, ya, ini maksudnya. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan sabda Nabi, wallahu afwan yuhibbul afwa. Allah itu maha pemaaf. Allah menyukai kemaafan. Allah memang suka memaafkan. Tapi ada beberapa hal yang memang demi untuk kesejahteraan manusia itu sendiri kan, nggak boleh dimaafkan, harus ditegakkan. Nah, itu maksudnya. Nah, artinya kalau berkaitan dengan hak-hak kita sendiri, anjurannya untuk memaafkan. Kalau jadi hakim, ini harus ditegakkan hukumnya. Summa qara'a wal ya'fu wal yasfahu. Kemudian Nabi membacakan ayat, hendaklah kalian memaafkan, saling memaafkan. Pernah urut hakim. Nah,
Apalagi anak beres. Di belakang hoki. Ya. Kau boleh ke keluarga dia. Susah emang kalau apalagi bisa disuap kalau macam. Hukum bisa dibeli. Iya. Susah menegakkan hukum susah. Ban tentang memaafkan. Kampung-kampung yang mau baru dia. Tahu apa bilang kau di. Kau bu. Itu kau bu aja. Hari baru udah beli lagi bokol kecarian tau. Tapi dia awal gue ya hana pengacara hana. Ibu baru dia dan lu mengenyang. Nah, Hana. Hana mengajar sidang nan. Ibu udah beli dari ada beberapa kau yang pun aku. Lain tikar. Ibu tuh orang dia bukan agaknya. Maksudnya gini, nggak ada pengacara yang apa namanya yang jabatannya pengacara. Kalau yang membela ya tetap ada yang membela rakyat. Kayaknya itu saya tuh pun aku. Pernah kasus, ini cerita tentang pengacara, tapi bukan jabatannya pengacara. Pernah Sayyidina Umar mau menghukum seorang perempuan yang hamil. Yang hamil 6 bulan. Kandungannya hamil 6 bulan. Mau dihukum. Dianggap berzina kan. Ketika itu Sayyidina Ali datang membela. Menyatakan nggak boleh kita menghukum orang yang kehamilannya 6 bulan. 6 bulan sudah melahirkan. Salah. Ya kan? Beliau membacakan dalil firman Allah. Tentang apa namanya? Tentang menyusui anak-anak dalam Quran kan? Haulaini kamilaini liman arada ayutimma radha. Jadi apa namanya? Menyusui itu 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan kan? Kemudian ada juga ayat yang lain saya lupa. Yang bunyinya kesimpulannya dari mengandung sampai lahir 30 bulan. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau Allah menyatakan 30 bulan, sementara tadi dalam ayat susuan Allah menyuruh 2 tahun kan 24 bulan. 30 kurang 24, 6 bulan, berarti 6 bulan itu sudah dianggap anak dia. Nggak boleh dianggap anak zina kan? Nah, ketika itu perempuan itu nggak jadi dihukum. Itu kan kayak jaksa juga kan? Pembela. Nah, itu. Ada tokoh-tokoh yang membela. Ya, itu kan pengajian kita ya, Ada pertanyaan yang berkaitan dengan memaafkan? Ada pertanyaan. Maaf. Kemana pertanyaan? Libat itu kita. Kalau ada maaf tentunya ada minta maaf. Ya, kalau kita banyak salahnya ya kita berusaha untuk minta maaf. Kita yang bersalah anjurannya minta maaf. Ya kan? Orang yang kita melakukan kesalahan kepadanya dianjurkan oleh agama untuk memaafkan walaupun kita enggak minta maaf. Nah itu. Ini kajian hari raya nih judulnya. Ya, saling memaafkan. Biasanya kan pas Ramadan nih. Nhưng mà cái em thì đấy là bột tàng pen rồi. Tiba. Thì đó là bột tàng pen rồi. Hana rambutan. Còn vừa thì bột tàng pen. Nhất thì có người tu từ cái này. Lagi ya? Người tu từ cái này mà đi thì thôn học cái gì? Cái này đi thôn á. Cái dekat memang belum bukan di Tobe. Kali ini semua di Tobe. Tapi na ketentuan berlaku. Beda tahun dari prip kan? Pokoknya beda ada pegang-pegang. Nyam. Nyam jadi kan. Makan kali lebih dia mah. Alah maaf ya. Thì có lý cái đường gơ nhà tàng gồ
Tapi kan dapat tolong koran, nyanyi baca dulu Imam Dayu Teatro. Ada. Minus. Pukul Imam Dayu Teatro. Kalau mah. Berarti kayak mau dia. Pada mereka. Nyara Trika. Kau mereka punya tak putang ngepeng selama gua bayu dihitung mereka dah. Apalagi urunya mampu. Mereka dah. 18 kali lebih baik, lebih banyak pahala mengutangi daripada bersedekah. 18 kali. Tu kadang dalam leh. Kadir dia jampu juga ya. Ada kita buka kan usah pegang. Gua betul koran undang ya. Boleh nak buat. Tolong Pangdago. Anak ni kan. korannya koran elektronik kan tuh Amerika ribet ya. Kalau orang dulu ada yang sengaja ngutangin, kalau ada datang mau bayar, nggak usah dulu, tanya biarin. Selalu Nggak biar usah panjang dibayar. dekaya. Ya, Berarti yang berempat. biar pahala tuh. Nggak usah dibayar dulu, biarin. Nah, itu. Ya. Tapi sedang juga yo. Tapi nggak boleh ngutang ke bank, ya kan? Kalau ke bank, Gedor dulu. denda kita. Banyak aja. Mau main mudah baik lagi. Rumah tidak ada saja, berapa itu dulu. Jadi ini udah selesai pengajian, sejam udah cukup ya. Kemudian ada lanjutan nanti doa bersama. Sama dia. Hai, itu karena ini yang dari 18 kali lipat kan. Yang penting benar apa kata dia. Nah, dah. Nah, udah. Kemudian yang telat hadir malam besok ada undangan ke rumah Pak Ismail. Oh, Acara acara doa, apa? acara berdoa untuk almarhum Paul. Kalau 2 tahunan. Oh, insyaallah. Jadi sampai di sini pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.